tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Kelas. Lain lagi cerita. Baik. Enggak, pertanyaan saya itu yang mulia. Yang membuat ribet kan ahli sendiri. Enggak, tapi kan saudara Tolong cabut lo kalimat yang itu Sebentar, gak baik lo. sebentar. Hai, jaksa yang baik, gak boleh yang mulia. Yang mulia. sebentar. Berarti saudara tadi tidak menyimak. Baik. Tadi kan tadi sebut satu-satu. Iya, dari siap. PN, PT, Siap, yang mulia. kasasi, gitu ya. Siap. Ya, jadi Baik. Saudara jaksa, coba disimak dulu. Simak dulu. kami adalah majelis hakim dari Pengadilan Negeri Cirebon, bukan majelis yang memutus perkara ini. Karena yang memutus perkara ini adalah Mahkamah Agung, seperti itu ya. Ya, dengan demikian sidang nyatakan selesai dan ditutup. Yo, Bang Santai People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu absen, sepakun masih bobo. Dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Cengkling. Nyo. Yes. Hari ini sudah selesai sidang PK Sakatatal ya, berarti next proses adalah diserahkan ke Mahkamah Agung, lalu nanti diperiksa, ditinjau lagi dan memberikan atau Mahkamah Agung memberikan hasil keputusannya apakah dikabulkan atau ditolak. Gitulah ya Nyo. Dengan berakhirnya, jadi tadi masih ada satu last ahli kelas kakap gitu yang dihadirkan setelah kemarin dari dor kelas kakap semua ya. Tapi ada beberapa momen-momen yang menarik nih meluncur. Cus. Ninyo. Yes. Memang mulai dengan momen saat ahli terakhir selesai. Ada pesan dari Ibu Hakim yang ceki-ceki. Play. Ini kan ahli yang terakhir. Cukup ya dari kuasa pemohon dan kuasa dan termohon ya, sudah cukup semua. Setelah ahli ini sudah tidak ada lagi kan? Sudah ya, sudah selesai berarti kita ya. Ya, sebelum ahli meninggalkan ruang sidang, terima kasih untuk keterangannya ahli ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena ahli sudah memberi keterangan secara lisan cukup panjang dan cukup lebar, maka ahli sebenarnya lengkapi dengan tulisan ahli terkait masalah PK. Ya, Jadi secara general sebagai sebuah teori atau paling tidak doktrin hukum terkait masalah PK akan saya serahkan kepada Yang Mulia. Dan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafahnya. Terima kasih. ya. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Kelas. Cuplikan ini langsung beredar di TikTok. Kode buat siapa nih Bu Hakim gitu. Iya. Ya gimana ya, sekelas Ibu Hakim ya kan. Dari awal mungkin kayak apa sih gitu kan, begitu seiring berjalannya waktu melihat segala macam prosesnya, mungkin merasakan anjir nih nggak beres nih. Ya dia pun ya mungkin ya sebagai seorang hakim, dibaliknya adalah sebagai seorang ibu gitu kan. Ya mungkin ya kali ini kalau menurutku loh ya, mohon maaf kalau salah ya. Iya dia pun merasakan nggak beres nih, ini ngehe nih sebelumnya nih mungkin ya. Tapi apa daya, aturannya yang memutuskan adalah nanti Mahkamah Agung gitu. Jadi ya mungkin ya Ibu Hakim hanya bisa memberikan ruang selebar-lebarnya untuk para kuasa hukum. Kenapa aku bilang ruang selebar-lebarnya? Banyak kemarin yang diobrolin gitu, yang ditanyakan gitu, yang di luar dari konteks PK gitu, kayak nanya kemarin kenapa bikin challenge seperti ini Pak Susno gitu kan. Ya walaupun bisa langsung to the point, tapi banyak cerita, tapi sama Ibu Hakim ini diberikan silakan kalian ini apa namanya,
diberikan luang selebar-lebarnya. Iya. Ibaratnya kayak ya udah lu kumpulin amunisi sebanyak-banyaknya. Gue di sini cuma bisa Nampung nampung ya? doang nih ibaratnya gitu. Kelas loh. Gila. Kelas closingannya. Kelas banget. Kelas. Bagi kalian siapapun bebas melakukan apapun, Iya. tapi ingat keren Ibu Hakim, keren. Aku juga nggak expect ya. Ulang lagi ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafahnya. Terima kasih. Iya. Tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka, jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Mana agak bergetar lagi pas dia ngomong hisab setelah kematian. Iya, gitu. Aku iya. jadi ingat sama Hakim Eman. Banyak juga netizen di TikTok juga jadi keinget sama Hakim Eman. Soalnya ingat di hari terakhir sidangnya Hakim Eman bilang apa? Saya nggak mau buat putusan buat menguntungkan si A, buat si B, tapi buat Indonesia gitu. Ada statement yang Iya. dar gitu. Cuma dia balik lagi. Nih buat apa namanya? Buat ngelurusin nih yang memutuskan nanti adalah Mahkamah Agung Iya. gitulah ya. Jadi di sini Ibu Hakim ini sama yang 2 rekan lainnya itu kayak cuman menyediakan tempat ruang buat ayo kumpulin nanti gua yang serahin gitu kan. Betul, salah satu bentuk keadilan yang diberikan mereka adalah nih ruang selebar-lebarnya gitu. Begitupun kemarin bisa kita lihat ketika saksi ditekan-tekan oleh jaksa, Ibu Hakim bisa ngebela gitu kan, dalam arti ini saksi loh bukan terdakwa Iya. gitu. Kalau dari awal memang sudah berat sebelah mungkin ya udah biar aja ditekan ini gitu Iya. kan, biar nanti hasil rangkumannya kan nanti jaksa akan memancing-mancing gitu, nampung gitu. Enggak, harus adil gitu, lurus. Iya, dan juga bukan cuman ke jaksa doang yang kayak gitu ya Mang ya. Kalau misalnya dari pihak kuasa hukumnya Saka nanya berulang ya ditegur juga. Udah lurus nih, fokus Iya. gitu. Mantap Ibu Hakim, mantap. Mantap. Ini kita kasih closing statement untuk menutup sidang PKI Meluncur. Cus. Nih ya, Yes. baru beberapa menit yang lalu dibuka dan ditutup. Setelah break bentar, proses, terus ini resmi ditutup ya. Ceki-ceki. Play. Yang di awalnya nanti aku adjust suaranya. Soalnya kayak nggak masuk. Jadi semua sudah ditandatangani untuk berita acara mulai dari acara sidang pertama sampai dengan hari ini sidang terakhir ya, 5 kali persidangan. Tadi kami sudah selesai untuk persidangan hari ini, alhamdulillah. Semua berjalan lancar. Semoga apapun hasilnya, semoga yang baik-baik. Semoga kita berdoa, kita sudah berusaha dari kuasa pemohon, dari semua sudah berusaha, sudah berikhtiar lah ini namanya ya. Sekarang waktunya kita untuk berdoa, semoga Allah memberikan petunjuk yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Yang mulia, bentar. Sebelum ditutup bisa kami bicara sebentar. Kami mengucapkan terima kasih tim pengacara pada yang mulia yang dengan sabar untuk sampai akhir pemeriksaan ini, kepada Ibu Panitra juga Bapak, dan kepada jaksa penuntut umum, kepada teman-teman semua. Mohon maaf kalau yang juru bicara cuma 2 orang. Dan semoga Allah memberi kemudahan buat kita semua. Semoga ada hasil yang terbaik. Amin. Semoga kita tetap berkawan di luar. Amin. Kota Cirebon, kota udang, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Bukan ayam goreng, ayam yang paling nikmat. Yang paling nikmat adalah ayam sorry Bu Hakim. Terima Gak kasih. ada rimanya, gak nyambung. Dari termohon ada yang disampaikan? Sudah cukup. Ketawa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Terima kasih atas semua kerja-kerja baik di sini, Bu. Semoga kita mendapatkan kebenaran sesuai material yang disampaikan tadi. Dan saya atau tim, kalau ada perbuatan atau kata yang menyakiti, kami mohon maaf. Karena memang dinamika sidang begitu adanya. Ya. Di persidangan biasa ada dinamika. Nah, tapi di belakang kita semua saudara. Ya. Nah, izin juga kepada yang mulia, terima kasih sudah memberikan kesempatan pemohon dan termohon untuk
menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada panitera, teman-teman semua, teman-teman media, kemudian teman-teman kepolisian, dan semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga teman-teman yang memperjuangkan keadilannya mendapatkan keadilan. Begitu juga di Mahkamah Agung nanti dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua. Mungkin itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jadi untuk berkas beserta kelengkapannya semua akan kami kirimkan ke Mahkamah Agung. Kami ingatkan kembali bahwa kami adalah majelis hakim dari Pengadilan Negeri Cirebon, bukan majelis yang memutus perkara ini. Karena yang memutus perkara ini adalah Mahkamah Agung, seperti itu ya. Ya, dengan demikian sidang nyatakan selesai dan ditutup. Ada sesi foto-foto dulu, Bang Farhat biasa. Tapi tadi Kenang-kenangan. fair ya dari jaksa ya. Iya, dari jaksa juga fair gitu ya. Pas banget Bapak jaksa itu yang sekarang lagi digulung sama netizen ya. Iya, mengingat kayak apa ya, ngegas terus, ngehe terus. Iya, berulah terus ibaratnya ya. Lagi di ini banget sama netizen di FYP tuh. Direpas-repas terus. Ini bisa kita lihat ada momen seperti foto-foto untuk kenang-kenangan ya. Setelah bakpikbuk berhari-hari. Sama buat ini juga kali Mang, buat bukti yang ada di sidang, ini loh, ini orang ini Mungkin, gitu. Bisa buat bukti, buat kenang-kenangan gitu. Tapi respectnya juga kepada Ibu Hakim ini, mereka bisa mengulur-ngulur, tapi bisa kita lihat Santuy People juga ngikutin kan. Mereka memilih untuk ya udah maraton. Kemarin beres sampai jam berapa itu? Malam kan? Setengah 10 sampai jam 10 itu, tolonglah. Terus sekarang masih dilanjut lagi satu Pagi lagi. lagi tadi kan. Ini momen salam-salaman ya. Hei Bapak kameramen, Kanda nyorotnya jangan satu doang, sorot semuanya. Hei, tolonglah. Mentang-mentang kemarin aku lihat banyak juga netizen yang mengidolakan hakim yang di sebelah kiri tuh, hakim glowing disebutnya gitu. Iya, Zoom lagi dong, kayak hei Bapak kameramen Anda. Nah. Gitu. Tuh sekalinya geser ini ganti gambar. Oke tuh. Bang Farhat juga minta foto sama hakim yang itu. Iya, bisa ae. Oh, video. Karena memang banyak yang nanyain hakim glowing disebutnya. Gitu. Iya, jadi udah beres sidang PK-nya. Tinggal diserahkan dan ditinjau oleh Mahkamah Agung. Pertama respect juga buat Bu Hakim yang mau sebenarnya setahu aku ya, di awal tuh kan ada apa ya, ada perkiraan mungkin bisa 1 bulan 2 bulan beres. Ini gak expect aja kurang lebih berapa, 2 minggu kan, 2 minggu selesai kan di tahap awal ini sebelum diserahkan ke Mahkamah Agung gitu. Makanya salut banget, berani atau mau banget buat ayo maraton, kayak ayo kita beresin cepet gitu. Ya mungkin nangkep juga takut atmosfernya keburu hilang gitu. Dari tanggal 24 kan? 24. Iya, 24 ke tanggal 1. Iya. tanggal tanggal 1 ya. Tanggal 1. Cepet satu-satu dar mantap. Respect. Ini kita kasih next momennya. Ninyo. Yes. Ada kamera yang nangkep ekspresi wajah Saka Tata. Saat Ibu Hakim tadi bilang yang statement yang wadididau menyala banget. Ciki-ciki Bapak. Play. Menyangkut surga dan neraka. Jadi kok saya kepikiran ya. Jadi siapapun orangnya boleh bebas berbuat apapun. Tapi ingat, ada hisab yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Menyangkut Saka tuh terlihat kayak happy ya. Inilah Saka wujud pengadilan yang sebenarnya gitu ya. Karena kan dia hitungannya ini kali kedua dia kan. Kali pertama saat ikut pengadilan diperlakukan sebegitunya menurut keterangan Saka gitu kan, sesuai dengan keterangan Saka gitu. Ya inilah Saka wujud pengadilan yang sebenarnya gitu. Semua dikasih ruang yang berimbang gitu kan.
tidak ada penekanan gitu Penekanan. sampai begini deh. Terus oh iya. Iya. Ternyata pengadilan tuh hakim tuh ada kok yang baik gitu ibaratnya. Yes, jadi nggak semuanya sama ya. Yang waktu 2016 mah biasa lah. Permainan. Kita kasih connectionnya. Just. Nio. Yes. Nextnya, mungkin ada pertanyaan tadi setelah melihat video yang pertama, emang statement ahli yang mana sih yang bawa-bawa surga neraka? Nah, ini berawal dari pertanyaan Bapak Jaksa kepada ahli yang kemudian sedikit di sekolah itu diajarin tipis-tipis ya. Nih ceki-ceki wow. Play. Selanjutnya dari sana saya akan bertanya berkaitan dengan DPO. Bahwa di tahun 2016 terbitlah ada atas nama 4 DPO. Ini ilustrasi cerita. Ada 4 DPO. Kemudian DPO itu belum ditangkap sampai putus sebuah perkara dan menjadi pertimbangan maupun putusan hakim. Selanjutnya setelah semua telah selesai, seorang polisi mengatakan tanpa adanya surat ataupun hal-hal yang bisa mengalahkan putusan maupun pengeluaran DPO tersebut, dia mengatakan bahwa di media massa dia mengatakan bahwa DPO tersebut sudah kami cabut, tapi pencabutan ataupun surat-suratnya tidak ada. Apakah hal tersebut benar atau salah menurut keilmuan saudara? Jadi pertanggungjawaban penyidik itu dan juga jaksa penuntut umum itu kepada publik. Kalau dia ngomong publik seperti itu ya benar adanya, karena dialah bertanggung jawab pada publik. Yang seharusnya kalau ahli mengajarkan itu bahwa seorang penyidik itu ngomong karena ada fakta dan tidak setiap fakta diomongkan. Ngomong harus ada bukti dan tidak setiap bukti itu diomongkan. Dan bukti mana yang diomongkan tidak itu adalah selektif oleh penyidik, mana yang rahasia yang bukan rahasia. Nah kalau penyidik itu ngomong kepada publik atau penyidik itu ngomong kepada publik, udah nggak ada itu, nggak sudah dicabut itu. Nah, terus rakyat harus ngomong apa gitu. Oh itu nggak dicabut itu, hanya ngomongan saja. Emangnya ngomongan penyidik itu bisa dituntut karena penyebaran berita bohong? Kalau misalnya penyidik ngomong itu ternyata nggak dicabut, beritanya adalah berita bohong. Iya. Demikian juga penuntut umum juga sama. Kalau menyampaikan sesuatu yang faktanya tidak, ngomong begitu, bohong juga. Gitu. Yang selama ini orang lain yang dikatakan bohong selalu dihukum, tapi banyak statement-statement yang bohong ternyata tidak itu termasuk statement dari itu adalah cabut itu statusnya sebagai DPO. Jadi menurut ahli ya itulah yang benar kepada publiknya. Jadi kalau itu misalnya bagaimana pendapat ahli, ngomongnya itu adalah ngomongan yang benar, karena dia adalah membuat statement kalau tidak sesuai dengan fakta, omongan dia sebagai pejabat publik itulah yang benar. Jadi kalau dia membuat statement kembali, maaf omongan saya kemarin sudah dirujuk banyak orang dan ternyata dia nggak benar, kata diperiksa jaksa ternyata nggak benar, berarti ngomongan dia adalah bohong. Nah pertanyaannya produk dari proses penyidikan itu benar atau tidak benar? Dia ngomong aja bohong, penyidikannya benar atau tidak benar? Maka ada majelis PK ini, itulah pentingnya untuk menguji semuanya. Jadi seharusnya adalah ada majelis PK seperti ini, semuanya bersyukur. Dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini. Ya orang kan bisa media ralat itu ya melalui media ini. Saya masih ingat itu teman saya polisi di Polda Yogyakarta itu, ketika dia seminar tentang masalah pra peradilan itu dia di sebelah saya jelaskan itu resikonya apa, macam-macam lah bentuknya. Syukurlah Pak polisi. Loh, syukurnya apa Pak? Pintu neraka ditutup untuk sampean karena diuji melalui pra peradilan penggunaan wewenang itu. Jadi kalau tidak diuji melalui pra peradilan, sampean lolos terus, dosanya orang masuk penjara itu gara-gara sampean. Kalau itu materinya tidak benar. Tapi kalau sudah di sidang di majelis pra peradilan itu ditolak begitu, selamatlah Anda, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Tapi sebaliknya bagi hakim yang salah dalam memutus pra peradilan, pintu neraka tutup, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup. Jadi kita semua yang dicari adalah kebenaran material
kalau bahasa dosen saya namanya Ibu Lamia Mulyatno, istrinya Pak Mulyatno itu, kita akan dalam hukum itu adalah menemukan kebenaran hakiki. Karena apa? Kebenaran hakiki. Kalau kebenaran material masih di bawah kebenaran yang sebenarnya. Kalau kebenaran hakiki itu di atas kebenaran material, di atas satu langkah lagi adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Itu ajaran dari Pak Mulyatno dan Ibu Lamia Mulyatno yang menerjemahkan KUHP itu. Jadi di atas kebenaran material adalah kebenaran hakiki, dan di atas kebenaran hakiki adalah kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Di atas dasar itu ahli berpendapat bahwa ya terkait dengan proses-proses hukum seperti ini diuji, ya kita objektif saja, dan ahli juga menjelaskannya secara objektif berdasarkan ilmu pengetahuan ahli terkait dengan masalah proses pemeriksaan dalam perkara PK. Demikian, terima kasih. Dar. Jadi ini ahli yang datang ini adalah ahli yang pada saat sidang Jessica itu didatangkan oleh tim Jessica, oleh Bang Otto dan tim gitu. Dia lurus banget. Jadi kayak ya udah dalam perkara ini objektif aja lah. Fair play, kalau emang ngaco ya ngaco aja, nggak usah lu bela-belain, ibaratnya gitu kan. Iya, cuman tadi aku salvok ke katanya kebenaran material sama paling atas lagi kebenaran hakiki. Nah, cuman tadi di terakhir kan yang siapa sih namanya? Jaksa yang ini kan bilang masih menekankan kebenaran material. Iya. Masih kebenaran gitu tadi. Iya, gimana ya, nggak tahu juga ya. Iya. Kayak aku tadi sempet kayak wah, fair play ini jaksa pas di gitu closing kan. statement kan. Iya, cuman pas dengerin ini loh kok ya, harusnya dia sesuai dengan kebenaran hakiki gitu kan. Iya. Itulah liar lah pokoknya waktu. Menarik kan. Ini lasnya ahlinya kakap. Goks. Semuanya kakap semua lah ahli yang didatangin di sidang PK kemarin. Gila, best. Ini kita kasih next ya. Just. Ninyo. Yes. Ini semalam juga di akhir persidangan gitu ya, akhir sesi akhir, saat ada ahli yang mungkin satu people udah pada sering lihat dah, sering muncul di TV gitu kan, sering juga ada di beberapa perkara yang disiarkan di TV. Ini Bapak Jaksa lagi-lagi. Ya mungkin gara-gara ini dirujak sama netizen ya. Ada sedikit pertanyaan, terus sedikit kenceng-kencengan ya, mungkin karena udah malam ya, udah lapar, udah ngantuk, udah pegel kayak gimana ya, sampai akhirnya saat maju ke depan untuk melihat sebuah berkas apa gitu, ahlinya ngehe juga gitu kan. Ya kayak mungkin yang aku tangkap kayak ya mungkin di kepala dia tuh, ini ngapa sih ini orang kok sebegininya gitu, jaksa ini kok sebegini ngejar-ngejar gua gitu, dibisikin lah gitu kan. Mana rekening lu gitu. Oh langsung gua makin kusut nih. Jeki wow. Play. Dengan pandangan seperti itu, saudara pun sebagai ahli saya rasa lebih memahami hal tersebut. Hakim pun dalam memutuskan ataupun mengatakan ini bersalah atau tidak, itu berdasarkan alat bukti yang sah. Saudara ahli tadi tanpa menguji alat bukti berdasarkan catatan kecil, sebagai seorang ahli menyimpulkan ini salah. Itu sebagai ahli pidana yang mempunyai ilmu sebagai doktor, menurut saudara itu benar atau salah berdasarkan keilmuan saudara? Menurut pengetahuan saya yang saya sandingkan, karena memang saya tadi diundang berdasarkan pengetahuan saya. Baik. Saudara nanti tolong disandingkan halaman-halaman tersebut. Tidak, karena kalau kita tidak dihadapkan dengan, silakan diselesaikan. Majelis hakim, mohon izin, saya selalu bilang dengan mahasiswa saya, kalau kita dihadapkan dengan kata-kata tidak selesai, tapi tolong dihadapkan dengan bendanya. Saya mengundang saudara untuk secara pembuka putusan tadi supaya kita bisa dapat. Saya kebetulan membawa, saudara bawa tidak? Saya ada. Baik, kita enak. Pertanyaan saya. Mohon gini ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh ahli itu adalah catatan untuk putusan saja. Baik. Anotasi putusan gitu loh. Berarti bukan alat bukti ya? Izin, yang mulia. Lain lagi cerita. Baik. Enggak, pertanyaan saya itu yang mulia. Yang membuat ribet kan ahli sendiri. Enggak, tapi kan saudara. Tolong cabut lo kalimat yang itu Sebentar, baik lo. sebentar. Hai jaksa yang baik, gak boleh yang gitu mulia. dong. Izin yang mulia. Sudah. Siap. Hakim saya merasa terintimidasi loh kalimatnya begitu. Ya. Anda tidak menyampaikan kode etik kalau begitu. Siap. Saya menyampaikan ke yang mulia bukan kesampaian ahli. Enggak dong. Siap. Ditujukan ke saya. Kalau senggolnya tidak saya kan jadi Ini masalah. sebentar ya. Tadi catatan, hanya catatan untuk putusan, bukan sebagai alat bukti gitu loh. Baik, siap. Gitu kan maksudnya, bukan sebagai alat bukti.
Baik, kemudian selanjutnya saya akan bertanya kepada ahli berkaitan dengan asas legalitas. Bisa dijelaskan apa itu asas legalitas? Asas legalitas diatur dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang Hukum Pidana yang menyatakan tidak ada satu perbuatan yang dapat diancam dengan pidana melainkan satu aturan yang mengatur untuk itu. Namun dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana ada asas legalitas juga, diatur dalam pasal 3, yaitu adalah peradilan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Baik, berarti semua itu telah disebutkan seperti itu. Pertanyaan saya kepada ahli, ya, saudara ahli tadi menyampaikan adanya pertentangan antara satu putusan dan putusan lain. Apakah saudara ahli berdasarkan asas tadi sudah memeriksa? Oke, tadi sudah saudara jelaskan sudah memeriksa putusan. Diluruskan lagi. Jadi itu adalah salah satu alasan dari PK. Baik. Itu ya. Baik yang mulia. Siap. Pertanyaan saya boleh saya lanjutkan yang mulia? Apa beralih? Belum, karena tadi beliau menyatakan ada putusan yang saling bertentangan. Maksud saya, apakah beliau sudah mempelajari putusan PT, kemudian putusan Mahkamah Agungnya? Yang mulia, saya izin. Sehingga dia bilang bertentangan, ada kehilafan. Yang mulia, izin. Bentar ya. Yang mulia. Sebentar. Berarti saudara tadi tidak menyimak. Baik. Tadi kan tadi sebut satu-satu. Ya, siap. PT, Siap yang mulia. gitu ya. Siap. Ya. Jadi Baik. sebentar. Yang mulia, Ya, dia tidak sebentar. tahu kalau saya dosen, bukan bisa bohong-bohongan. Saya ngebaca. Jadi sudah ditengahi ya. Baik. Tadi sudah disebutkan dari mulai putusan pertama, banding sampai dengan kasasi. Itu tadi putusan sudah Siap. disebutkan. Terima kasih yang mulia. Izin. Kemudian pertanyaan saya berkaitan dengan novum yang disampaikan. Yang mulia, saya harus tunjukkan bahwa saya memang membaca yang mulia, supaya tidak jadi pertentangan. Saya undang saudara untuk Baik. melihat catatan saya bahwa saya Nah, ini memang momen membaca. menarik. Kalau begitu Alhamdulillah. saya tanya saudara bawa nggak putusannya? Yuk. Bawa. Baik. Udah megang mic-nya kayak vokalis lagi. Gini. Oh jangan nyetrum nanti. Nih. Nih, ntar nih perhatiin nih momen nih. Ahlinya mungkin udah kepalang kesel bisikin, udah mana rekening lu lah gitu. Maksudnya apa ini? Izin yang mulia. Maksudnya apa? Apa nanya nomor rekening? Maksudnya apa? Ahli apa ini? Nomor rekening. Maksudnya apa? Aduh, gitu. Kalau aku tangkap ya, ahlinya mungkin udah kesel kali ya. Kok lu segitu nggak maunya? Bukan di sini lo yang mutus, nanti di Mahkamah Agung. Iya. Kok kayak buat diproses kesannya kayak lu kayak sebegitu nggak maunya gitu sampai mempertanyakan mana putusan yang bertentangan. Padahal hakimnya udah ngejelasin. Ya justru karena diadakan PK ini ya berarti ada putusan yang bertentangan. Kalau nggak tentang mah nggak akan mungkin pas daftar di ACC ayo dijalanin gitu. Makanya tadi mungkin kesel kali. Aku tahu sih kayaknya ahlinya kesel kali ya. Makanya gara-gara dibilang ribet, gara-gara dibilang itu mana rekening lu kan itu. Apa maksudnya rekening? Apa nih? Boleh nih mungkin gitu. Tapi ini flashback aja karena tadi kan kita udah play di VT yang kedua sudah selesai gitu ya. Ya dinamika hanya di ruang persidangan aja gitu kan. Aduh, tolonglah. Tapi emang paling nih dari awal Pak Jogi ditanya ada di TKP apa enggak. Terus yang lain aduh, tolonglah. Yang selama ini yang aku lihat yang mungkin sebel gitu, kelihatan sebel ya yang ahli yang ini kan. Dan di TikTok sudah beredar namanya siapa, ada akun Facebooknya, fotonya. Aduh, ini aku Pak Jaksa ini tuh bingung apakah dia tahu ini teh disiarin live gitu. Jadi kalau aneh-aneh ya wayana sekarang kondisinya lagi diburu sama netizen. Sosmed-sosmednya pasti dirujak sama netizen. Tolonglah. Nih Nyo, kita connection Nyo. Just. Nyo. Yes. Next ya. Ini banyak netizen yang salfok nih ya. Jadi ada pihak Polda Metro yang memberikan konferensi pers yang menyatakan benar bahwa ada pelaporan terhadap Kang Dedi dari nama pelapor yaitu Aep gitu.
Jadi banyak yang salfok, disangkanya diproses lebih cepat. Padahal yang aku tangkap biasanya Polda Metro itu setiap ada pelaporan dalam kasus-kasus viral, biar enggak ada simpang siur langsung di press releasein. Bener bahwa ada pelaporan atas nama A terhadap A gitu. Itu nih ceki-ceki. Play. SWS. Ya, saudara SWS ini melaporkan peristiwa penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong sebagaimana diatur di pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dalam uraian singkat peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor selaku kuasa dari korban, ya, korbannya saudara AR. Pelapor menjelaskan bahwa pada saat pelapor berada di kantor DPP Perhaki, pelapor melihat adanya akun media sosial YouTube. Ya, jadi yang dilaporkan adalah pemilik akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh pelapor, ya. Dimana saat pelapor menerima kuasa dari korban menjelaskan di dalam percakapannya ada seorang bernama Dede dan Deddy Mulyadi, di mana dalam percakapannya Dede memberikan keterangan atau berita bohong tentang korban dan ditonton oleh banyak masyarakat. Nah, jadi kewajiban Polda Metro Jaya setelah menerima laporan dari masyarakat adalah melakukan pendalaman. Apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak? Ini merupakan bagian yang akan didalami, ya. Masyarakat boleh atau dapat membuat laporan yang mengetahui, yang mendengar, yang mengalami, yang menjadi korban kejahatan itu dapat membuat laporan polisi. Namun kewajiban kami Polda Metro Jaya harus segera menindaklanjuti dengan pendalaman, melakukan klarifikasi terhadap pelapor, korban, saksi-saksi, mengecek TKP, termasuk melakukan pendalaman terhadap siapa pemilik akun YouTube yang dilaporkan ini. Ya, jadi ini masih awal karena laporannya baru diterima kemarin, tanggal 30 Juli, ya. Jadi nggak tahu ya, yang aku tahu mah ya kebiasaan Polda Metro tuh setiap ada pelaporan nih ya dari berita viral dia pasti press release biar nggak salah paham bahwa iya bener udah sampai nih laporannya gitu. Udah sampai ya, tahap-tahapnya seperti ini, bener enggaknya terbukti atau melakukan tindak pidana atau enggaknya masih nanti lagi, cuman infoin iya udah sampai itu laporannya. Cuma banyak netizen yang salfok seolah-olah, jadi yang netizen tangkap itu udah diproses si Kang Dedinya gitu, seolah-olah gitu. Emang kebiasaannya begini kan Polda Metro mah, selalu press release gitu kan, lebih ke apa ya, untuk transparansi gitu. Jadi nggak ada yang ngomong tuh, ya udah gue laporin tuh. Kayak waktu itu kan yang pas awal-awal, yuk katanya diambil sama Polda Metro, press release langsung nggak ada, belum sampai di kita kasus Vina gitu. Jadi biar transparan lah ya. Transparan aja gitu. Terus kalau yang aku tangkap juga ya siapapun bisa kok ngelapor gitu. Cuman kan nanti diproses atau enggaknya ya kita dalamin dulu. Ini berhak enggak buat naik ke step berikutnya gitu kan. Berarti pelaporan-pelaporan sebelumnya tuh nggak dilaporin, cuma ngeghost doang gitu. Iya, karena nggak ada press release dari Polda Metro kan. Nih yo, kita kasih ke nextnya. Cus. Nih yo, awal mula rencana pelaporan Kang Deddy nih, yang sepertinya kalau menurutku, yang mungkin asli people juga bakal mikir begitu ya setelah nonton ya. Tujuan awalnya mau melaporkan karena apa? Yang ujungnya tadi ITE gitu. Ceki-ceki. Play. Tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal
yang katanya suruhan salah satu politikus. Bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dia bukan seorang pengacara dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Apa urgensi dia menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia. Apalagi kepada keluarganya. Setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Tadi malam. Tuh, niat awalnya mungkin yang aku tangkap ya karena di dalam press release-nya kan atau press conference-nya bilang bapaknya dibawa gitu kan, bahkan di salah satu forum diskusi gitu kan diwakili oleh ibu itu Let It Go. Bilang dugaannya kayak diculik bapaknya gitu kan, yang akhirnya mau dilaporin tuh. Dilaporinnya yang menurutku awalnya mau dilaporin atas dugaan mungkin pencobaan penculikan itu atau obstruction of justice gitu kan, menghalang-halangi penyidikan gitu. Tapi ya mungkin dua ini nggak masuk, yang akhirnya ITE tadi udah disampaikan juga kan dari Polda Metro gitu. Tapi yang menariknya kalau dibilang bapaknya tertekan, dibawa paksa gitu kan oleh ya kita udah tahu ya sebutlah Kang Deddy gitu kan. Ini ada video yang menarik meluncur. Ninyo, tertekankah seperti ini? Ceki wow. Play. Ya, ini pagi ini kita bareng sama Abah Rudi apa? Pelor. Rudi Pelor, si penjari janda. Abah pagi-pagi hayam pulungnya sudah kongkorongok banget. Saya sudah menikmati pagi-pagi, menikmati hayam peliharaan Abah. Nih sama Dede Hideng. Waduh. Ini kita lagi persiapan. Dede kerja nembok, Abah ngurus ayam, dan paling bahagia Abah setiap siang dilayani oleh Ceero. Ya, dan buat Aep bapaknya sehat di sini ya. Nggak apa-apa, walaupun kita udah dilaporan sama Aep di Polda, kita nggak ada masalah ya deh ya. Nanti kita di Polda, kita sama-sama bareng-bareng berembuk mencari kebenaran, betul nggak bah? Ya kan, kalau yang salah Dede siap dihukum? Siap. Kalau yang salah Aep, ya nggak usah hukuman lah, bener nggak? Ya, mendingan aja Aep berkata jujur, agar 7 terpidana bebas, Sakata bebas, dan Aep nanti bisa berkumpul lagi bersama Abah dan keluarga dalam keadaan tenang, bah. Tenang, semangat bah. Semangat. Jangan kelihatan sedih. Apa tugas hari ini bah? Marap hayam. Apa tugas Dede hari ini? Nembok pak. Nembok. Jadi ada di channel Kang Deddy sebelumnya yang memperkenalkan bapaknya Aep, ternyata di situ sudah semalam nginep gitu ya, apa semalam apa 2 malam gitu ya, pokoknya yang aku tangkep bapaknya dijemput untuk datang ke sana. Kalau aku tangkep nih ya, mohon maaf kalau salah ya, di channel Kang Deddy ya. Ya itu karena jenuh, stres juga segala macamnya lah. Yang jelas sama Kang Deddy di sini tuh dikasih kerjaan ngurus kebon sama ngurus ayam Kang Deddy. Sama kayak Dede juga ngurusin ini bangunan nembok dia hari ini jadwalnya. Tapi menarik nih, di saat teman-teman netizen itu tadi salfok gitu kan, terus ibaratnya nyerang press release dari Polda Metro. Kalau aku ya mungkin karena kita udah terbiasa ngeriak masalah-masalah yang viral-viral yang dipegang sama Polda Metro ya. Justru menurutku ini blunder. Karena ngelaporinnya ke Polda Metro. Pertama proses cepet, kedua kayak lu harus dikonfrontir aja, karena Polda Metro tuh banyak ngasih opsi restoratif justice ya. Kayak dikonfrontir berarti lu bisa ditemukan tuh di tengah tuh, temuin bareng dah tuh. Dan akhirnya ada momen, kemungkinan ya kalau nanti di proses selanjutnya ada momen
ketemu dah tuh Kang Dede sama Aep, kita lihat nih apa yang akan terjadi nanti. Gitu. Yang awalnya justru aku tuh mikirnya info awalnya tuh dilapornya ke Polda Jabar. Iya kan memang kamu awalnya bilang mau dilaporin ke Polda Jabar katanya. Sudah melaporkan sudah melaporkan ke Polda Jabar dari Ibu Projen kan ya kalau salah kan. Ternyata ke Polda Metro gitu. Aku wah kalau Polda Metro malu yang blunder rep. Sumpah. Tadi konfrontir lu. Iya kan dia tersinggung dengan pernyataan Dede di kontennya Kang Dedi. Konfrontir di tengah nih. Lu tersinggung. Emang yang bener yang mana? Wah, habis sih, Tapi nanti kita nunggu aja kelanjutannya seperti apa ya, follow up-nya beliau belum tentu juga Polda Metro ngelihat ini sebuah apa namanya ibarat tindak ada tindakan pidana apa enggak. Tapi gitu kalau menurutku mending dianggap tindak pidana terus konfrontir deh. Ditemuin dak udah gitu. Nah, kalau aku mau komenin ini loh, tadi katanya kan penculikan dibawa enggak, paksa dugaan, gitu kan. Iya maksudnya dibawa paksa nah. gitu. Anggaplah memang begitu gitu kan. Apa iya orang yang diculik terus di videoin gitu kan aneh gitu. Ya mungkin karena dia nggak tahu gitu. Mungkin pas pulang, loh bapakku mana gitu kan, panik sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kan panik. Ayah di mana ayah gitu. Ayahnya di sini di Kang Dedi gitu. Mengaku kayak punya ada tekanan, beban pikiran segala macam. Sekalian dikasih kerjaan juga gitu. Jadi kalau ibaratnya ya kerja juga di sini gitu. Kita kasih next ya. Cus. Yes. Ini lastnya kemarin kelewat momen Bang Reza Indragiri ngehe tipis-tipis. Ya dia disenggol duluan ibaratnya ya. Ceki-ceki bawa. Play. Dalam psikologi forensik, ilmu keilmuan psikologi forensik, untuk mengeluarkan output yang secara hukum ataupun secara ilmu psikologi forensik dapat dikatakan valid, instrumen-instrumen apa saja yang harus dimiliki berkaca dalam kasus ini, karena dari tadi kita hanya mengambil sepotong. Nah, maksud saya secara valid seorang psikologi forensik ketika memberikan keterangan yang valid, dia itu membutuhkan apa? Misalnya kami sajikan berkas perkara, alat-alat bukti atau apa hal tersebut sehingga itu bisa dikatakan valid, dan metodologi apa yang bisa digunakan seorang psikologi forensik sehingga itu dapat dikatakan sebuah produk yang valid dan legit. Itu pertanyaan saya. Baik. Sebetulnya tadi sudah sempat saya sampaikan majelis, saya berada pada posisi skeptis pada keterangan. Oleh karena itu saya sangat mengandalkan pada bukti-bukti lainnya, terutama bukti-bukti yang telah teruji secara saintifik. Kalau ada bukti-bukti saintifik itu tersedia secara memadai, barulah kemungkinan posisi saya, penilaian saya terhadap keterangan akan bergeser. Tapi selama bukti-bukti saintifik itu tidak memadai, maka saya harus konsekuen dengan khazanah pemikiran yang saya punya, bahwa saya skeptis bahwa proses penegakan hukum, pengungkapan fakta, proses persidangan akan berlangsung secara adil sekiranya proses itu sekali lagi terlalu mengandalkan pada keterangan. Kalau baik, gimana, masih ada lanjutan? Tambah sedikit. Oh ya baik. Dimulai ini. Karena saudara jaksa bertanya bukti-bukti apa yang konkretnya dibutuhkan, kalau saya tadi itu majelis terkait sperma, sebetulnya saya ingin mendapatkan profil. Dengan segala hormat, apakah profil korban akan mengarah kepada kemungkinan aktivitas seksual yang forceful? Saudara jaksa, coba disimak dulu. Simak dulu. Pertama, terkait dengan sperma. Udah selanjutnya gak jelasin itu. Cuman kayak aku ngerti Bang Reza kayak di hold, di jeda gitu. Cuman, perhatiin dong ibaratnya gitu kan, lu nanya, gue kasih tahu nih. Gila, awalnya dibilang dari tadi bahasanya sepotong-sepotong ya. Kalau yang aku tangkep mah ya dari kacamata awam kita mah ya netizen, ya kan psikolog forensik ya akan yang membahas atau mendalaminya soal psikologi dari diantara korban, pelaku, terus penegakan hukum. Ya kayak tadi soal adanya sperm gitu kan, yang nggak akan dibahas seluruhan DNA-nya siapa enggak, cuman pengen tahu profil
dari misalkan kalau udah ketemu nanti pemilik spermnya profilnya seperti apa gitu, atau para pelaku yang diduga pemilik sperm profilnya seperti apa gitu, nggak akan keseluruhannya. Ya kan memang psikolog. Coba boleh perhatiin sedikit. Laga bagus. Terkait sperma, sebetulnya saya ingin mendapatkan profil. Dengan segala hormat, apakah profil korban akan mengarah kepada kemungkinan aktivitas seksual yang forceful? Saudara jaksa, coba disimak dulu. Simak dulu. 2 kali. Pertama, terkait simak dulu. Ngehenya keluar nih. Tolonglah. Ya inilah yang di FYP-an TikTok itu banyak, mohon maaf ya Bapak Jaksa ini, cuplikan-cuplikan Bapak Jaksa ini ketika menanya gitu. Dan memang banyak yang ya menurut netizen sih itu tuh dianggapnya sebagai keblunderan gitu. Lu nanya tapi wadidaw sendiri gitu. Kayak tadi gitu ya. Kalau ini sih emang agak ini ya, ada upaya ngehe juga dari Bang Reza gitu kan. Ya, tapi emang gak sopan juga sih menurutku. Lu nanya lu gak merhatiin. Iya. Sama-sama semuanya netizen, teman-teman Zantu People nih tinggal menunggu hasil dari ini ya, Mahkamah Agung ya. Tapi kalau ngelihat atmosfernya netizen sih udah pada yakin sama 3 Sri Kandi ya, 3 hakim yang memimpin sidang PK Sakatata. Tinggal nanti diserahkan ke Mahkamah Agung, kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, jalur langit jangan lupa kencengin. Sekarang kita menuju ke Sada Inti Bertengs. Jus. Yo. Yes. Seperti kita kali ada 3. Lalu kita buka dari Saninata. Angkat jempol buat Kang Dedi. Semoga konsisten ya Kang. Buat hakim keren, santuy tapi dalam. Kalau si Aep dibalik, Gua harap kau mau jujur PA katanya. Nextnya disambut sama Izong. Izinkan numpang lapak, Bang Farhat kayaknya masih kurang jauh nih, mesti healing ini Bang Farhat katanya Mbak ya. Ada dari Ermania ikut ngeramein sambil olohok biar bari cengok gitu ya. Apa itu artinya? Ya ini apa nih, melohok sambil cengok gitu kan, biar nemenin Teguh gitu ya. Dalam hati Teguh bertanya, ngomong naon sate, ngomong apaan sih kamu katanya. Suka bikin bingung yang pusing katanya, suka bikin pusing yang pusing ya. Saya di Jawa kurang lengkap ini tanpa kehadiran Rocky Gerung di sidang PK. Elis Nawati pas dengar penjelasan Pak Reza JPU plongo maklumin aja ya soalnya. Tuh ya tadi baru di play itu barusan. Aduh. Wahyu Setiawan, kasus ini murni kecelakaan. Semua terframing oleh keseruan Linda ya. Runianya emosi kesetanan dan Aib yang sakit hati serta didukung oleh pengadilan. Sakit jiwa katanya ya. Tiswati RG lagi sibuk tugas negara di Perancis mendampingi atlet panjat tebing ya, lumayan. Pria dapat emas, wanita dapat perak kalau nggak salah. Wow, ada dari ya itu Bapak Aib diculik ngurus ayam. Ini berat itu. Makasih lah pakai agan ngikutin kata-kata Mutiara Mamang Yunita Channel berduka cita untuk almarhum Eki, semoga diterima di surganya Allah. Yang tabah Ibtu R, yang dibutuhkan almarhum adalah doa dan keikhlasan orang tuanya, karena menghukum orang yang tidak bersalah malah akan memberatkan almarhum. Sehat terus Nyomang. Alur ini bukan sidang PK tapi kuliah gratis, isinya ilmu makanya kemarin Irfan sejak ikutin kasus ini beberapa waktu lalu, yang bikin seru itu adalah pertama kali kasus ini rame, netizen itu 90% di pihak korban, namun setelah bergulir, ini kan tandanya netizen tuh nggak tutup mata, nggak sembarangan seruduk gitu menilai kan. Udah pinter kan katanya. Barbie Simoni bukan cuma IQ yang berantakan. Oke ya. Sabar ya, seperti emosi disambut sama Yedi Kentaro. Saya respect sekali sama keterangan para ahli Kang Deddy Mulyadi, Pak Susno Duaji, bahwa saya yakin Sakatatal menang dalam sidang PK. Bismillah. Terima kasih. Bismillah. Starla telah habis sudah ikutannya Kak. Banyak yang bilang tangisan Farhat dan Kang Deddy itu pencitraan, tapi menurutku orang yang memiliki empati menempatkan diri, ya itu sih bebas sih, yang menilai pencitraan, nilai benar. Sabep lah ini ya dia lagi. Jadi udah. Allegri ya itulah. Thanks. Lastnya Rahmanu Rizky.
Sama-sama utang dulu 500 ke sini gitu ya. Apa nih? Ternyata hakim yang memvonis bebas Donald Bebek adalah hakim yang menangani kasus suap lahan itu dompet rekeningnya tebel kalau ini. Oh iya, itu masalah Ronald. Ini juga. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santi people yang lain berkomeng-komeng, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dah. Mamang, ya abu belum datang ya. Dan Pakun yang lagi jadi gangsing dua tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.